Oke cuy, jadi di video kali ini gue akan membahas kelanjutan The Beginning After the End, dimana sang MC kita Arthur Lewin masih dalam perjalanan menuju kota Kairus dan dihadang sekelompok bandit yang sangat kuat. Nah, gue gak usah jelasin panjang lebar. Kalau mau baca silahkan baca, judulnya ada di deskripsi. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Kalian pasti penasaran kan? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Beberapa hari telah terlewat sejak kami melakukan perjalanan ke kota Kairus. Scene kemudian berpindah ke tempat pemandian air panas di dalam kota. Terlihat Arthur yang sedang dimandikan ibunya. Ya, meskipun wajahnya terlihat kurang nyaman, tapi Arthur juga tak bisa menolaknya. Di sini ia teringat saat dia diberi hadiah ulang tahun sebuah pisau pendek. Ini hadiah ulang tahun dan untuk pelajaran hari ini ya, kata Jasmine tampak malu-malu. Saat Adam sedang asik mandi, Durden tampak memperhatikannya dari atas batu, dan di belakangnya terlihat ayah Arthur dan temannya sedang merencanakan sesuatu pada Durden. Adam tanpa sadar melihat bayangan dari atas. Lalu tiba-tiba Adam tampak kaget melihat tubuh besar Durden yang akan menimpanya akibat didorong dari atas batu. Diikuti dengan ayah Arthur yang tampak senang dengan ikut melompat dari atas batu. Dan kemudian mereka pun saling bercanda satu sama lain. Dengan begitu kompak, Arthur pun seketika dibuat kaget dengan kelakuan ayah dan rekan-rekannya itu. Kemudian kita diperlihatkan cuaca siang hari yang begitu cerah. Mereka pun bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Terlihat Angela sedang menyalurkan tenaga dalam pada Jasmine. "Ayo nak, kita akan segera berangkat," ucap ibu Arthur. "Aku datang ibu," ucap Arthur dengan penuh semangat. Dan perjalanan dimulai kembali. Selama perjalanan dengan kereta naga terlihat perjalanan pun tidak ada kendala. Kemudian scene berpindah ke suasana di dalam gerbong. "Apa kau tahu, Art? Kami masih ingat saat ayahmu membuat kami terjebak dalam sebuah masalah. Aku cukup yakin bahwa bukan cuman Ray saja yang selalu membuat masalah. Ketika terburu-buru, kau tidak sengaja berangkat," ucap Helen. Tidak mau rahasianya terbongkar, Adam pun buru-buru menyela. "Oh tidak, apa itu?" "Lupakan saja, rupanya itu hanyalah seekor tikus." Kemudian Arthur terlihat sangat mengkhawatirkan ibunya. "Apa ibu baik-baik saja?" "Hanya sedikit lelah nak." "Ibu baik-baik saja," ucap ibunya. Setelah merasa lega, Arthur pun melanjutkan membaca buku. Ketika Arthur sedang asik membaca, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kelakuan Jasmine yang mengintip melalui lubang di samping gerbong. Dengan tatapannya yang acuh, Jasmine pun berkata, "Art, ajari aku lagi." Mendengar hal itu, Arthur memilih untuk mengabaikannya dengan melanjutkan membaca buku. Saat ia sedang membaca, tiba-tiba, "Ada apa?" ucap ibunya. "Bandit, bersiap untuk melawan," ucap Helen. Mendengar hal tersebut, Angela pun segera melapalkan mantra sihir. Dengan cepat, ibu Arthur segera berlari untuk melindungi Arthur. Terlihat beberapa anak panah melesat dengan sangat cepat. Akan tetapi, sebelum mengenai mereka, semua anak panah tersebut terpental dengan kekuatan sihir Angela. Kira-kira apa yang dipikirkan Arthur? Terlihat Helen bersiap untuk menyerang dan ayah Arthur berhasil menangkap salah satu anak panah dengan wajah yang sangat serius, menandakan bersiap untuk bertarung. Disusul dengan Durden yang juga tampak waspada, diikuti dengan Adam yang sudah mengambil langkah dengan tombak panjangnya dan akan siap menyerang. Dua anak panah berhasil mengenai tangan dan kaki Helen. Helen dengan kemampuan bertarung jarak jauhnya memegang sebuah busur. Kemudian ia melompat ke belakang untuk menghindari serangan musuh. Saat mendarat, ia segera mengambil langkah untuk membalas dengan menarik busurnya. Terlihat Arthur dan ibunya pun sangat cemas melihat musuh yang sudah mengepung dari segala sisi. "Kami sudah terkepung. Para bandit dari segala arah telah bersiap menarik busurnya. Kemudian ada juga bandit yang mencoba menyerang mereka secara diam-diam." Bersamaan dengan itu terlihat sebuah kapak besar, tubuh besar dengan sebuah bekas luka di dadanya. "Ya, dialah pemimpin para bandit." "Anggapan yang cukup bagus nak," ucap pria ini sambil tersenyum. "Jangan bunuh anak-anak dan wanita, dan cobalah untuk tidak menakut-nakuti mereka karena barang yang rusak akan mengurangi harga jual," ucap pria tersebut. Masih dengan senyum liciknya, orang ini berkata lagi, "Cuy, aku sudah lama hidup dengan ketenangan hingga
Aku lupa bahwa di dunia manapun pasti akan ada beberapa sampah. Dia menyelesaikan kalimatnya diaping dengan dua anak buah yang siap mengikuti perintahnya. Seketika Arthur pun sangat marah dengan apa yang diucapkan pemimpin bandit tersebut. Dengan tatapan penuh kebencian dan niat membunuh, seketika ia pun terlihat menarik pisau pendeknya dengan mempertahankan wajah penuh amarah di samping ibunya. Melihat Arthur yang menjadi seperti itu, ibu Art yang berada di sampingnya pun merasakan sesuatu dan segera memeluknya sambil berkata, "Jangan takut, Nak, ibu di sini." Dengan penuh kecemasan, takut terjadi sesuatu pada Arthur. Arthur masih terlihat kesal dan perlahan sedikit tenang setelah dipeluk ibunya. Di samping itu, anak panah akan segera dilepaskan oleh salah satu bandit. Sebuah perintah dari Durden untuk berkumpul dan lindungi bersama-sama. Seketika Durden mengeluarkan kemampuannya yang membuat tanah sekitarnya bergetar dan membentuk sebuah benteng untuk menangkis anak panah yang datang, cuy. Akan tetapi ada beberapa anak panah yang lolos mengarah pada Arthur dan ibunya. Tiba-tiba dengan sigap Angela segera menangkis anak panah tersebut dengan kekuatan sihirnya. Scene berpindah dan terlihat pemimpin bandit dengan dua anak buahnya bersiap untuk melakukan serangan. Melihat hal tersebut, Helen yang saat itu berada di atas tebing melepaskan anak panahnya. Akan tetapi serangan Helen mampu ditangkis dengan mudah oleh mereka. Merasa ada celah, ayah Arthur segera melakukan serangan jarak dekatnya dan berhasil melumpuhkan salah satu bandit. Setelah itu ia berbalik dengan tatapannya yang sangat serius, bersiap untuk menyerang kembali. Dan suap, serangan yang sangat cepat berhasil menumbangkan musuh kedua, ketiga dan keempat. Tanpa diduga salah satu musuh hendak menebasnya dari arah belakang. Namun terlihat ada anak panah yang melesat cepat ke arah bandit tersebut. Akibatnya bandit tersebut kecret seketika. Ayah Arthur menoleh ke belakang sambil menganggukkan kepalanya. Rupanya di sana ada Helen yang membalas dengan menganggukkan kepalanya, menandakan kerja sama tim yang sangat solid, cuy. Pertarungan pun masih berlanjut dan Scene kini terlihat Jasmine yang menggunakan dua belatinya yang berhasil mengoyak musuh. Di tempat lain, Adam juga berhasil mengalahkan beberapa musuh. Dengan tatapan yang sangat waspada, ia berhasil menghindari serangan. Terlihat lawannya kali ini seorang yang berbadan besar. Setelah itu Adam dengan tombaknya bersiap untuk membalas. Dan suap, serangan Adam berhasil mengenai bagian kepala musuh. Yos, pria itu berhasil dikalahkan. Scene berpindah, sebuah pertarungan sengit terjadi. Terlihat tiga musuh menyerang satu wanita, dan wanita itu adalah Jasmine, si assassin. Dengan belatinya ia melakukan gerakan melompat sambil menyerang dan berhasil menumbangkan dua dari tiga musuh dengan sangat cepat. Dengan tatapannya yang sangat serius membuat musuh satunya ketakutan. Saat Jasmine hendak menyerangnya, musuh yang lainnya datang membantu. Dengan cambuk tersebut ia melancarkan serangan ke arah Jasmine. Tetapi serangan tersebut bisa Jasmine hindari dengan melompat sambil mendorong musuh yang satunya. Akibatnya cambuk tersebut malah mengenai kaki temannya dan membuat kakinya terputus, cuy. Rasakan itu. Terlihat Jasmine bersiap untuk membalas, namun pria tersebut berkata, "Berhentilah melawan, sayang. Aku pasti akan melatihmu dengan baik hingga nantinya kau akan memohon untuk bersamaku hingga akhir," ucap pria tersebut pada Jasmine. Jasmine mengacukannya dan hanya fokus ke pertarungan. Kemudian terlihat cambuk sudah dilepaskan berulang kali dengan sangat cepat. Namun Jasmine dengan lincah bisa menghindarinya dan segera melompat ke belakang. Sebuah luka terlihat di pipi dan tangan kiri Jasmine, menandakan bahwa pria yang dilawannya tidak bisa dianggap remeh. Dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena telah masuk dalam jangkauan lawannya. Tapi bisakah aku menolongnya? Melawan augmenter dewasa dengan menggunakan tubuh ini, pikir Arthur. Dan tentu saja hal itu membuat Arthur kebingungan dalam mengambil keputusan. Setelah itu tiba-tiba gerbong kereta yang ia tumpangi dan ibunya tertabrak sesuatu, mengakibatkan sebagian gerbong hancur. Kira-kira apakah itu? Ternyata itu merupakan ayah Arthur yang terlempar ke arah gerbong yang mengakibatkan gerbong rusak parah. Dengan darah yang keluar dari mulutnya diiringi tatapan tajam menandakan ia belum menyerah. Seketika Arthur dan ibunya pun keluar dari gerbong dan terlihat panik guna menghampiri suaminya dan berkata, "Sayang, apa kau baik-baik saja?" Melihat keadaan ayahnya, kemarahan Arthur pun tak terbendung lagi. Luka ayahnya ternyata disebabkan oleh sang ketua bandit. Saking kuatnya serangan tersebut sampai tanah pun meninggalkan bekas yang begitu dalam. "Ibu, kau harus segera mengobati ayah, cepat," ucap Arthur dengan cemas. Ibu Arthur terlihat ragu-ragu sambil berkata, "Tapi aku tidak bisa." Air matanya pun jatuh tak terbendung.
Lukaku tak begitu membahayakan nyawaku. Jangan khawatirkan dan lakukan yang terbaik sayang, ucap ayah Arthur. Mendengar hal tersebut, Arthur seketika tersentuh hatinya melihat perjuangan ayahnya. Dengan rasa sedih, Arthur mendengarkan pesan dari ayahnya. Dengarkan baik-baik nak, setelah ibumu menggunakan mantra penyembuhan, pria jahat itu pasti akan memburunya. Aku sebenarnya bisa menahan pemimpinnya itu. Apa yang kau bicarakan ayah? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bisa bertarung. Kau telah melihatnya ayah. Melihat sikap Arthur yang tidak ada rasa takut, ayahnya pun tersenyum bangga. Kemudian ia mengelus kepala anaknya dan berkata, dengarkan aku Arthur Lewin. Aku tahu kalau kau bisa bertarung. Karena itulah aku mempercayaimu untuk melindunginya. Dan ia melanjutkan pembicaraannya. Scene berpindah ke hari-hari yang telah terjadi sebelumnya. Terlihat ayah Arthur memegang perut istrinya di depan Arthur dengan sangat gembira. Tiba-tiba Arthur teringat akan sesuatu. Saat itu Arthur melihat ibunya yang sangat lemas. Arthur terdiam dan hanya menganggap bahwa ibunya cuma mengalami kelelahan biasa. Dia tidak tahu kalau ibunya sedang hamil. Melihat Arthur terdiam, ayah Arthur menjelaskan bahwa niatnya dia akan memberitahu Arthur saat di kota Kairus nanti. Tapi saat ayahnya hendak melanjutkan pembicaraannya, Arthur memotongnya dan berkata, aku akan melindungi ibu, ucap Arthur dengan penuh percaya diri. Terlihat Arthur sedang berdiri dan menjaga mereka saat ibunya melakukan sihir penyembuhan pada ayahnya. Saat proses penyembuhan, ayah Arthur menjelaskan bahwa pasukan musuhnya mempunyai 4 penyihir hebat. Melihat itu, pemimpin bandit marah dan berteriak memberikan perintah, jangan biarkan mereka kabur, karena ternyata kelompok mereka memiliki penyihir penyembuh, ucap ketua bandit. Ketika keadaan ayahnya mulai membaik, Arthur segera menarik ibunya dan hendak membawanya ke tempat yang aman. Jangan mati di depanku ayah, ucap Arthur dalam hatinya. Kemudian terlihat Adam sedang melindungi mereka dan berkata, cepat, segera ke tempat yang aman. Dan part 5 pun usai sampai di sini dulu cuy. Sangat seru pastinya dan akan terus berlanjut sampai kalian bosan. Gue ingetin lagi bagi kalian yang ingin membaca, silakan lanjutkan membaca. Dan untuk judul ada di deskripsi cuy. Tapi jika kalian tidak ada waktu, maka mampir di channel ini merupakan pilihan yang paling tepat. Karena gue dengan senang hati akan menjelaskannya untuk kalian semua. Sampai jumpa di next video dan tetap semangat.